Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi penting untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024. Yaitu persaingan tenaga honorer di seleksi P3K tahap 2 semakin ketat. Guru dan teknis dinilai paling ngos-ngosan rebutan formasi. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 semakin mendekat. Dengan pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9 sampai 18 Februari 2025. Bagi tenaga honorer yang lolos tahap administrasi P3K, tantangan berikutnya adalah menghadapi seleksi kompetensi. Persaingan dalam tahap ini diprediksi akan sangat ketat karena jumlah formasi yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pelamar. Oleh karena itu, penting bagi peserta untuk mempersiapkan diri secara maksimal agar dapat lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian mengenai persaingan ketat dalam seleksi P3K tahap 2. Berdasarkan data yang dihimpun, persaingan dalam seleksi P3K tahap 2 di berbagai formasi cukup sengit. Salah satu contoh dapat dilihat di Kota Batam, Kepulauan Riau saat ini sedang melakukan seleksi administrasi terhadap 1.039 pendaftar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BKPSDM Batam Hasnah mengungkapkan bahwa seleksi administrasi berlangsung dari tanggal 16 Januari hingga 8 Februari 2025. Dari total 1.039 pendaftar tersebut, mayoritas berasal dari bidang teknis sebanyak 968 orang, sementara pelamar guru berjumlah 50 orang dan tenaga kesehatan 21 orang. Adapun formasi yang tersedia pada tahap ini adalah 6 formasi untuk guru, 22 formasi untuk tenaga kesehatan, serta 372 formasi untuk tenaga teknis. Jika melihat perbandingan jumlah pelamar dan formasi yang tersedia, persaingan sangat ketat, terutama di bidang teknis dan guru. Sebagai contoh, 968 pelamar bidang teknis
harus bersaing merebutkan 372 formasi. Sementara 50 pelamar guru hanya memiliki 6 formasi yang tersedia. Sementara itu, tenaga kesehatan memiliki sedikit keuntungan dengan 21 pelamar bersaing untuk 22 formasi. Selanjutnya mengenai faktor penentu kelulusan dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua. Dalam seleksi P3K, faktor utama yang menentukan kelulusan adalah rasio antara jumlah formasi dan jumlah pelamar. Jika jumlah formasi lebih besar dibandingkan pelamar, maka peluang untuk lolos sangat tinggi. Sebaliknya, jika jumlah pelamar jauh lebih banyak daripada formasi yang tersedia, maka hanya peserta dengan nilai terbaik yang akan lolos. Oleh karena itu, selain memahami mekanisme seleksi, peserta harus memiliki strategi yang tepat dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi kompetensi. Selanjutnya, mengenai strategi belajar untuk lulus seleksi P3K tahap 2 untuk menghadapi seleksi kompetensi tentunya. Strategi yang pertama yaitu belajar secara kolaboratif. Belajar kolaboratif bisa menjadi strategis yang efektif, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Cara terbaik adalah dengan berdiskusi atau bertanya kepada mereka yang sudah pernah mengikuti seleksi P3K tahap sebelumnya. Pasalnya, belajar dalam kelompok dengan sesama pelamar yang melamar pada formasi yang sama bisa menjadi kurang efektif. Mengingat mereka adalah rival dalam seleksi ini, berbagi informasi mungkin akan lebih terbatas. Oleh karena itu, lebih baik belajar dari mereka yang sudah memiliki pengalaman lolos seleksi sebelumnya, atau yang bisa dikatakan belajar dengan teman sejawat yang telah mengikuti seleksi sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu belajar secara mandiri. Selain belajar secara kolaboratif, belajar secara mandiri juga menjadi kunci keberhasilan dalam seleksi P3K. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain membaca buku referensi, mempelajari materi dari browsing maupun mempelajari atau belajar soal-soal di YouTube dan sebagainya. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting untuk para tenaga honorer yang akan menghadapi seleksi P3K tahap 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.